Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bu Heni dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 dengan judul Profil dan Kompetensi Guru Abad 21 izin untuk melakukan presentasi pada pagi hari ini pada mata kuliah Perencanaan dan Strategi Pembelajaran Penjas. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Ya, next. Dari kami kelompok 2 ada Indah Naili Najah dengan NIM 168, saya sendiri Benjamin Elang Hasping Pratama NIM 169, Anissa Dwi Kurniasi NIM 170, kemudian Sultan Hibrizi dengan NIM 172, dan Ardian Bayu Krisna NIM 187. Untuk materi berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, pertama ada Suaranya tidak jelas, punya saya atau punya kamu yang nggak guru jelas? efektif. Suaranya putus-putus. Sinyal saya yang kurang bagus atau memang putus-putus ya? Memang putus-putus, Bu. Oke, makasih. Mungkin, halo, bisa diganti rekan yang lain yang tidak putus-putus suaranya, anggota kelompoknya? Suaranya tidak terdengar jelas. Baik, sepertinya dari Indah Naila Najah terkendala oleh sinyal sehingga suara putus-putus, maka dari itu saya akan membacakan materi dari sini. Ya, untuk yang pertama adalah guru efektif di abad 21 memahami betul bahwa peserta didik merupakan generasi Z yang senantiasa berinteraksi dengan data dan informasi. Guru efektif tidak berfokus kepada penyajian pengetahuan sebatas sebagai fakta dan atau konten saja, namun juga memiliki orientasi ke pengembangan keterampilan penting pada abad 21. Kemudian pada abad 21 menuntut peran guru yang semakin tinggi dan optimal. Sebagai konsekuensinya, guru yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman semakin tertinggal sehingga tidak bisa memainkan perannya secara optimal dalam mengemban tugas dan menjalankan profesinya. Jadi guru abad 21 memiliki karakteristik yang spesifik dibandingkan dengan guru pada era sebelumnya. Ya, selanjutnya. Kemudian ada beberapa kompetensi esensial bagi para guru
khususnya guru efektif di Indonesia terkait abad 21 diantaranya. Yang pertama, guru efektif tidak berfokus kepada penyajian fakta dan konten, namun mengarah pengembangan keterampilan belajar peserta didik. Kemudian, aktif memahami konteks berpikir peserta didik dan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan spesifik sebagai kunci dalam pengembangan kemampuan belajar terkait penggunaan TIK sekaligus mendorong kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemudian yang ketiga, guru efektif mengajarkan materi pembelajaran secara mendalam dengan banyak contoh dan memberikan fondasi yang kuat akan pengetahuan faktual. Kemudian yang keempat, guru efektif lebih fokus melakukan pengembangan keterampilan metakognisi dan mengintegrasikan keterampilan metakognisi dalam kurikulum untuk beragam bidang studi. Kemudian guru efektif selain memahami materi atau konten, juga menguasai beragam strategi pembelajaran dan memudahkan peserta didik belajar. Ya, kemudian berikutnya kompetensi guru berdasarkan UU dan penyesuaiannya akan dibacakan oleh teman saya, Anissa. Rumusan kompetisi guru yang dikembangkan di Indonesia sudah tergantung dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 10 Ayat 1. Kompetisi guru meliputi kompetisi pedagogik, kompetisi kepribadian, kompetisi sosial, dan kompetisi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Diselenggarakannya pendidikan profesi guru atau PPG dimaksudkan agar guru memiliki kompetisi sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut. Penjelasan kompetisi guru selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berbunyi bahwa setiap guru wajib memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional, yang mana guru harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau D4 atau sarjana S1 dalam bidang pendidikan D4 dan atau S1 yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Baik, untuk yang berikutnya profil guru pada abad 21 yang memesona akan dibacakan oleh teman saya, Sultan Ibrisi. Ya, sepertinya Sultan belum bisa menghadiri Zoom pada pagi hari ini, mungkin terkendala. Maka dari itu saya akan lanjut membacakan materi berikutnya. Guru yang memesona semestinya menunjukkan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Salah satunya adalah penampilan yang memesona di depan peserta didik. Selain penjelasan yang mudah dipahami, kemudian penguasaan keilmuan harus benar, canggih dalam menguasai teknologi, kemudian mau mendengar peserta didik, berempati atas kondisi peserta didik, dan pandai mengelola kelas. Kemudian guru harus mampu menggunakan teknologi, metode, dan media yang tepat untuk memfasilitasi pembelajaran yang menumbuhkan kreativitas peserta didik melalui pembelajaran dengan lingkungan tatap muka maupun lingkungan virtual. Kemudian di era digital ini, guru diharapkan mampu mendesain, mengembangkan, dan mengevaluasi pembelajaran secara autentik melalui pengalaman belajar dengan menggabungkan alat evaluasi terkini dan mengoptimalkan isi dan lingkungan pembelajaran untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik.
Kemudian kemampuan guru pada abad 21 juga harus tanggap terhadap perubahan budaya digital yang berkembang dan menunjukkan tindakan dengan menjunjung tinggi etika dalam praktik profesionalnya dalam pengetahuan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan ketika akan dijadikan sebagai bahan kajian dalam pembelajaran. Kemudian bagian akhir dari pengelolaan pembelajaran yang menjadi inti dari kompetensi guru, yaitu kemampuan melakukan penilaian atau evaluasi. Kemudian secara singkat, pelaksanaan evaluasi proses pembelajaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengolahan data, dan pelaporan evaluasi. Untuk berikutnya, sekaligus yang terakhir, rangkuman materi dan pendahuluan inti akan dibacakan oleh teman saya, Bayu. Pada abad 21 ini berbeda dengan abad-abad sebelumnya. Saat ini kompetisi guru yang sudah dirumuskan pemerintah meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi pedagogik. Perlu dikontekstualisasikan dan dilakukan penyesuaian sehingga mampu mempersiapkan dan memprediksi kebutuhan belajar peserta didik abad 21. Yang pertama, kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru yang berkenaan dengan pemahaman terhadap peserta didik dan pengelolaan pembelajaran mulai dari merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi. Yang kedua, kompetensi kepribadian merupakan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, canggih, humoris, namun tegas, dan berwibawa selalu memesona bagi peserta didik. Yang ketiga, kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua peserta didik, dan masyarakat sekitar. Yang keempat, kompetensi profesional merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi pembelajaran dan substansi keilmuan yang menaungi materi dalam kurikulum serta menambah wawasan keilmuan. Ya, sekian presentasi dari kami. Untuk saat ini kami membuka ruang diskusi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bisa raise hand. Oke, yang pertama ada Mas Rangga, Variansa Rangga Pratama, dan kedua ada Dava Arya. Untuk yang pertama, Mas Rangga dipersilahkan. Baik, izin bertanya untuk kelompok 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Variansa Rangga Pratama, NIM 206. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara strategi kita sebagai pendidik dalam memahami peserta didik berdasarkan kompetensi pedagogik? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas Rangga. Kemudian untuk penanya kedua, Mas Dava dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya ke kelompok 2. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dava Aridanto, NIM 180. Izin bertanya, aktivitas belajar seperti apa yang harus dilakukan agar tujuan pencapaian keterampilan kompetisi guru pada abad 21 itu tercapai? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dava. Kemudian apakah ada lagi yang ingin ditanyakan?
Baik, kepada Mas Rio dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, perkenalkan saya Rio Setiabudi, NIM 179. Izin bertanya kepada kelompok 2, bagaimana strategi pembelajaran yang bisa dikatakan efektif untuk guru di masa abad 21 ini agar pembelajaran dapat terjalan dengan baik dan efektif. Bagaimana strateginya? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Rio untuk pertanyaannya. Ya, mungkin apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Namanya yang bertanya ya nanti dikirim di grup. Ya, baik. Ini ada lagi Mas Raikan Wibisono. Untuk Mas Ryan dipersilahkan untuk bertanya. Terima kasih. Izin bertanya. Perkenalkan nama saya Raken Wibisono, NIM 61014212204. Izin bertanya. Pada abad 21 ini menuntut peran guru yang semakin tinggi dan optimal. Sebagai konsekuensinya, guru yang tidak bisa mengikuti perkembangan alam dan zaman akan semakin tertinggal, sehingga tidak bisa memainkan perannya secara optimal dalam mengemban tugas dan menjalankan profesinya. Bagaimana solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk Mas Rakyat untuk pertanyaannya. Kemudian ada Mas Izas Fatahillah. Untuk Mas Izas dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih moderator, saya Muhammad Isyas Fatahillah. Izin bertanya, dengan kemajuan teknologi saat ini, media apa saja yang digunakan untuk mengasah keterampilan di abad ke-21? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk Mas Izas untuk pertanyaannya. Sampai sini apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Bisa raise hand. Ya, ada Mas Anugrah Rizky Pradana. Untuk Mas Dana dipersilakan untuk bertanya. Oke, terima kasih untuk moderator. Di sini saya Nugrah Rizky Pradana, NIM 610142118. Izin bertanya, bagaimanakah caranya seorang guru pada abad 21 mengerti peserta didik pada bakat minatnya dan keterampilan seorang muridnya, perkembangan keterampilan seorang muridnya. Bagaimana seorang guru pada abad 21 itu mengerti bakat minat seorang muridnya itu bagaimana dan keterampilannya sudah sampai mana. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mas Rizky Pradana. Kemudian sampai sini apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, ada Mbak Nurlia Fitriani. Untuk Mbak Lia dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya mengenai tadi disebutkan tentang kompetensi esensial bagi para guru khususnya di abad 21. Nah, disebutkan guru efektif adalah guru yang fokus pada pengembangan keterampilan metakognisi. Nah,
Yang saya tanyakan adalah apa itu perkembangan keterampilan metakognisi dan contohnya seperti apa. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Mbak Lia. Sampai sini apa masih ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin sudah cukup? Ya, mungkin untuk sampai sini saya tutup dulu ruang pertanyaan. Kami akan membahas untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Ya, mohon untuk ditunggu. Terima kasih. Sebelumnya izin masuk, mohon maaf untuk Ibu Heni, saya izin menyampaikan bahwa Zoom ini masih belum premium sehingga waktu tersisa sekitar 7 menit lagi, Bu. Sehingga ini Ya, belum premium. dimaksimalkan aja, dimaksimalkan. Baik, Bu. Semisal nanti ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, nanti kami kirim di grup saja, tidak apa-apa, Bu. Ya, di grup WA ya sampai ini habis ya. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Ya. Izin masuk, Bu. Izin menjawab pertanyaan dari Dava Arya. Pertanyaannya, aktivitas belajar seperti apa yang harus dilakukan agar tujuan pencapaian keterampilan kompetensi guru pada abad 21 itu tercapai? Jawabannya adalah pencapaian keterampilan abad ke-21 tersebut dilakukan dengan memperbarui kualitas pembelajaran, membantu siswa mengembangkan prestipasi, menyesuaikan personalisasi belajar, menekankan pada pembelajaran berbasis proyek atau masalah, mendorong kerjasama dan komunikasi, meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa, membudayakan kreativitas dan inovasi dalam belajar, menggunakan sarana belajar yang tepat, mendesain aktivitas belajar yang relevan dengan dunia nyata, memberdayakan metakognisi, dan mengembangkan pembelajaran student-centered. Apakah bisa diterima, Mas Dava?
Baik, terima kasih. Izin masuk, saya akan menjawab pertanyaan dari Rio. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi pembelajaran efektif supaya pembelajaran singkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Yang kelima, belajar dengan praktek. Dan keenam, belajar rutin, jangan lama atau mengerti bukan menghafal. Baik, itu tadi untuk jawaban dari pertanyaan Mas Rio. Apakah sudah menjawab? Untuk Mas Rio, apakah pertanyaan tadi sudah terjawab?